Nah, arahan Bapak Presiden juga di tengah ketidakpastian daripada perang di Selat Hormuz, BBM tetap kita jaga resiliensinya, di mana APBN sebagai shock absorber itu menjaga agar dengan diterapkannya B50 maka kita tidak lagi import solar, dan sebetulnya dengan harga sekarang juga relatif pemanfaatan subsidi relatif kecil untuk B50, dan untuk Pertalite dijamin harga sampai bulan Desember aman. Jadi ini sudah masuk dalam buffer. Dari segi pergerakan sektor usaha, kita melihat kredit perbankan sampai bulan Juni tumbuh 12,67%, dan kredit investasi juga tumbuh 24,9%. Jadi dari kedua sektor relatif kembali ke track normal. Kemudian plafon untuk kredit small and medium enterprise diberikan kredit KUR yang plafonnya 362,19 triliun. Penyaluran relatif sampai bulan Juni sudah 60,87% atau 176,87 triliun. Kemudian skema baru juga ada yang untuk Mekar, untuk program pemberdayaan perempuan, di mana alokasinya 29,14 triliun, pinjamannya 15 juta rupiah, dan arahan Bapak Presiden bunganya diturunkan menjadi 8%. Jadi sebelumnya itu 18 sampai 20%. Kemudian yang terkait dengan reform struktural itu dilanjutkan terkait dengan program aksesi OECD. Kemarin dalam pertemuan Bapak Presiden dengan Perdana Menteri Thailand juga disinggung, di mana Thailand juga sedang dalam proses untuk masuk di dalam aksesi OECD, dan Thailand meminta agar kita juga berkomunikasi agar kita bisa masuk secara bersamaan. Dan Indonesia sendiri sudah menandatangani, dan tahun ini target Bapak Presiden yang sudah ditandatangani ini untuk dapat segera diratifikasi. Jadi kita meratifikasi lebih dari 15 perjanjian dagang, termasuk dengan IAIU, di mana IAIU sudah diratifikasi oleh Rusia dan Belarus, dan harapannya dalam waktu yang tidak lama Indonesia juga akan meratifikasi. Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026, dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional. Demikian, terima kasih. Ada pertanyaan? 1, 2, 3. Silakan. Ada yang duluan udah pegang mic. Pegang mic duluan, nanti di sharing. Ya. Selamat sore Pak. Perkenalkan saya Lestari dari olenka.id. Dari mana? Olenka.id. Saya ingin bertanya terkait tadi Pak, data pengangguran yang turun dan juga jumlah serapan tenaga kerja yang tumbuh ya Pak. Itu menjadi kabar yang baiklah di tengah gejolak yang terjadi saat ini. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah mungkin dari Bapak bisa mengelaborasi Pak, pertumbuhan dari serapan tenaga kerja itu lebih banyak di sektor apa ya Pak, dan apakah itu juga berkaitan dengan pertumbuhan itu lebih didominasi oleh swasta atau justru didorong oleh program-program pemerintah yang terbaru ini. Demikian Pak, terima kasih. Silakan Mbak. Selamat sore Pak Erlangga dan Bapak-Bapak sekalian. Perkenalkan, saya Renata dari Kompas TV. Pak, pertanyaan pertama berkaitan dengan semester 2 ini kan kita juga udah memasuki musim kemarau ya Pak, dan ini juga El Nino diprediksi bisa sampai di awal tahun 2027. Kemarin usai rapat KSSK, Pak Purbaya bilang untuk insentif semester 2 khususnya untuk menghadapi kekeringan El Nino itu lagi digodok menunggu
dari kementerian lain mengajukan. Nah, kalau di Kementerian Perekonomian melihatnya seperti apa? Apakah sudah ada rancangannya berkaitan dengan insentif semester 2 ini, khususnya untuk daerah-daerah mungkin kan ini lagi kesulitan Pak untuk kebutuhan sehari-hari aja susah, apalagi juga untuk pertanian segala macam. Nah, itu mungkin ada insentifnya. Lalu yang kedua ini berkaitan dengan evaluasi untuk kedepannya semester 2 Pak. Ini kan juga lagi kencang isu reshuffle kabinet. Kalau di semester kedua ini untuk pos Kementerian Perekonomian, ya kementerian di perekonomian ini seperti apa Pak? Apakah ada bocorannya? Mungkin terima kasih Pak. Satu lagi tadi belakang. Selamat sore Pak Menko, Maulana Investor Trust. Pak mau tanya tentang stimulus Pak. Untuk semester 2 ini beredar kabar akan ada stimulus untuk kendaraan listrik Pak. Itu detailnya bagaimana Pak? Kendaraan apa? Kendaraan listrik itu detailnya bagaimana? Apakah memang akan diumumkan Pak Presiden? Kemudian untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi semester 2 nanti bagaimana? Terus yang ketiga soal strategi pemulihan pendapatan real masyarakat ke depan itu bagaimana Pak? Karena gini rasionya tadi meningkat di antara yang di kota maupun di desa. Terus yang selanjutnya Dengan kebijakan. tadi tadi ada MOU Pak tertutup, itu isinya tentang apa ya Pak kalau udah tahu? Ya, terima kasih. Jadi ya, jadi pertama pertumbuhan tenaga kerja itu akibat dari investasi, dan investasi kembali 30% ke hilirisasi. Kemudian juga di Pulau Jawa itu ke sektor masuknya ke manufaktur. Jadi sektor itulah yang menjadi salah satu penopang untuk peningkatan penyerapan daripada tenaga kerja. Kemudian yang kedua dari segi serapan makanan minuman itu menunjukkan, dan juga turis lokal maupun wisman itu sektor mamin juga mendorong karena dia tumbuh sekitar 10%. Jadi dua sektor itu menjadi sektor yang merekrut cukup banyak tenaga kerja. Terkait dengan kemarau, insentifnya kita akan monitor, karena beberapa waktu yang lalu kan kemarau itu yang paling penting terutama untuk pertanian adalah bagaimana memindahkan air dari sungai-sungai yang ada ke daerah pertanian. Dan beberapa waktu yang lalu sudah ada yang dilakukan, yaitu pompanisasi. Tentu kita harus melihat wilayah-wilayah dan kantong-kantongnya, dan tentu insentif yang diberikan nanti sesuai dengan KL yang terkait. Pemerintah tentu akan siapkan anggaran yang diperlukan untuk itu. Stimulus EV nanti kita akan monitor, karena ada rencana pembangunan atau pembuatan motor listrik nasional. Ini masih dalam pembahasan antar kementerian teknis, dan anggarannya sudah ada, tinggal bagaimana kita meluncurkan, di mana ini nanti dampaknya adalah meningkatkan kemampuan daripada produksi yang sudah ada, produksi nasional, dan juga meningkatkan TKDN, sekaligus menyiapkan bahwa kita sedang menyiapkan ekosistem motor listrik ataupun EV, di mana baterai juga sebetulnya kita siapkan, dan salah satu yang paling tinggi nanti komponen TKDN-nya untuk EV itu adalah baterai, di mana cost of baterai adalah 60%. Tinggal skemanya, apakah skema baterai swap atau itu menjadi bagian dari integrasi dari motor. Apanya? Anggarannya kemarin sudah disiapkan, tergantung nanti dari rencana penyerapan. Jadi nanti kita akan semester 2 tentu kita menargetkan tahun ini kan sesuai dengan APBN 5,4. Jadi tentu kita harus menjaga momentum pertumbuhan di atas 5, dan di semester 2 ini kan di semester 3 ini kan kita mengharapkan dari segi investasi sebagai penggerak, kemudian dari belanja pemerintah,
dan juga daya beli masyarakat serta dari import dan ekspor. Baik, cukup. Pertemuan tadi adalah ada MOU kawasan industri di Jawa Timur dari Guangdong Sanyong ASEAN Industrial Park dengan kawasan industri di Bangkalan, Madura. Dan ini menjadi bagian dari Two Countries Twin Park yang sudah diluncurkan, sehingga kita punya Two Countries Twin Park tidak hanya di Batang, Semarang, tetapi di kaki daripada Madura yang di Bangkalan, yang memang dari dulu disiapkan untuk kawasan, tetapi realisasinya belum. Tetapi dengan kedekatan Indonesia dengan China, tadi wali kota wali kotanya dari Guangdong juga hadir, sehingga dengan demikian kita berharap dan juga Bupati Bangkalan hadir. Dengan adanya 2 bupati dan wali kota hadir, kami berharap bahwa kawasan ini bisa mengisi perkembangan kawasan di Madura, karena ini menjadi satu-satunya ataupun kawasan industri pertama di Madura, sehingga tentu berharap bahwa perkembangan industrialisasi tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga bisa masuk ke Madura. Demikian, terima kasih. Kemarin Pak Presiden bilang kalau ingin bikin lomba berhadiah 20 miliar untuk kota-kota kartu besi, dan minta Pak Mensesnek sama Pak Erlangga untuk. Ya, kita sedang mempersiapkan waktu itu di Batang, ya bukan di Batang. Beda N sama M. Pak, penegasan Pak soal Dan lokasinya jauh. Dan ini yang Batang dulu kita sedang siapkan, kan kita sebetulnya ada beberapa termasuk Adipura, kita sedang integrasikan, dan nanti kita bahas dengan Menteri Keuangan agar diberikan insentif 20 miliar dan 10 miliar agar kota-kota itu menjadi bersih dan nyaman. Mulai kapan itu belum Pak? Ya, kita akan segera, karena itu setiap tahun kan kita adakan lomba. Jadi nanti kita akan segera integrasikan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Lingkungan Hidup. Ya. Ya. Ya, tentu kembali lagi kita terus mendorong penurunan daripada pengangguran, dan kita dorong agar penciptaan lapangan kerja semakin tinggi, dan salah satunya juga mengganjel dengan vokasi dan juga magang, sehingga tentu kita bisa menekan gini rasio. Di samping itu kita kan masih melanjutkan PPh ditanggung pemerintah untuk pekerja yang di bawah 10 juta. Nah, itu kan nilainya sekitar 2 jutaan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.